Suara apa itu? Tidak ada kendaraan di sini. Aku bisa mendengarnya. Pasti di dekat sini. Baik, dengarkan aku. Dengar baik-baik. Kita tidak mungkin kembali ke rumah itu. Kita harus cari tumpangan. Tidak peduli itu mobil, bajai, atau kereta barang akan kunaiki. Kalau kau mau ikut, kau bisa duduk di belakang. Dan apapun yang terjadi, tetaplah sembunyi. Karena kau bisa melindungi dirimu sendiri. Mulai sekarang, jangan kau perlihatkan dirimu dulu. Karena aku... itu ada kendaraan menuju ke sini. Sembunyi. Kalau mereka melihatmu, mereka tidak mungkin memberi tumpangan. Ayo. Kenapa kau turun dari trukmu? Aku hanya mencari tumpangan. Apa kau mau pergi ke Mumbai? Aku juga. Kita bisa pergi sekarang. Maaf, Nona. Aku tidak berhenti untukmu. Bukan untukku? Lalu untuk siapa? Aku baru saja lihat Karan Luthra di sini. Mana dia? Dia bintang kriket. Kau pasti pernah dengar namanya, kan? Dia salah satu pemain kriket terbaik saat ini. Terbaik. Oh, Karan. Apa dia maksudmu? Tuan. Iya, Tuan. Kau bilang apa tadi? Kau berhentikan truknya untukku? Iya, Tuan. Iya. Tuan, aku senang sekali bisa bertemu dengan Tuan. Namaku Ramcharan, Tuan. Oh. Dia akan ke Mumbai. Kita juga mau ke Mumbai, bukan? Kita bisa pergi sekarang. Tuan, apa aku harus ke Mumbai? Tapi Tuan tenang saja. Aku tidak tepat waktu sampai ke gudang juga tidak masalah. Yang penting aku bisa mengantar Tuan sampai ke rumah Tuan. Bagiku, aku sudah senang sekali bisa bertemu dengan Tuan. Ramcharan, benar? Dia akan ikut dengan kita. Akan aku ajak, Tuan. Tapi Tuan harus memberikan aku tanda tangan dulu ya. Baiklah, di mana aku harus tanda tangan? Ini Tuan, ini trukku. Apalagi kalau Tuan menandatangani trukku, bisnisku bisa sukses sekali nanti. Maaf, ngomong-ngomong, ini istri Tuan? Bukan, dia hanya suka mengurus hewan di rumahku. Oh. Ya walaupun aku tahu kalau dia berharap. Ayo. Iya, Tuan. Mau pergi tidak? Aduh, jangan menatapku seperti itu. Aku bisa jatuh cinta padamu. Ayolah. Prithvi? Aku ingin bicara denganmu. Iya, Bibi Aurora. Kau sudah berkata banyak hal buruk tentang pertemanan Karan dan juga Prita di rumah. Aku tidak suka itu. Tapi Bibi, ucapanku tidak salah kan? Kau tidak benar juga. Aku merasa... Tapi saat itu kita di rumah keluarga Luthra. Aku tidak mau merendahkanmu di depan semua orang. Kau akan segera menjadi menantuku. Aku tidak mau membuatmu malu di depan keluarga Luthra. Karena itulah aku diam saja. Bibi Aurora, aku bukan hanya calon menantumu. Aku juga sudah seperti putramu. Kalau aku ini terbukti bersalah, kau bisa saja menghukumku. Aku hanya punya satu permintaan. Tunggulah sebentar lagi dan aku rasa kebenaran pasti akan terungkap. Kau tidak menyadari kebenarannya sekarang karena buta akan cintamu pada putrimu. Itu hal yang wajar kalau kau membela Prita. Kau pasti percaya pada Prita kan? Tapi kau bebas menghukumku jika aku salah. Kau bisa hukum aku sebanyak yang kau mau. Aku tidak akan keberatan. Kalau tuduhanku terhadap Prita salah, aku juga pasti akan minta maaf pada semua keluarga Luthra. Aku berjanji. Bibi Aurora, katakanlah, kalau tunanganku pergi bersama pria lain dengan alasan mencari Prithvi? aku, tentu saja aku merasa tidak akan senang. Itu sudah pasti kan, Bibi Aurora?
Bibi Sarla, kau tidak apa-apa? Ayo kita ke dalam, Bi. Ada apa? Aku gelisah sekali. Entah apa yang dipikirkan semuanya saat ini. Ibu pasti khawatir sekali. Kenapa kau selalu berpikir semuanya tentangmu? Untuk apa mereka mencemaskanmu? Mereka pasti sudah tidur. Pasti ibuku yang mencemaskanku. Dan aku pernah cerita padamu, Risa pasti sudah coba berulang kali menghubungiku. Hah? Tapi aku tidak mengatakan apapun padanya. Dan aku tidak mengabarinya sama sekali. Kalau kau memang tidak tahu malu, aku tidak akan mengerti. Aku tidak mengerti. Apa yang tidak aku mengerti? Katakan. Kau ini tidak paham. Aku perempuan dan kau laki-laki. Oh begitu? Kau perempuan dan aku laki-laki? Oh, aku baru tahu itu. Payah sekali aku, sungguh. Kau tahu ini karena kau dokter. Aku tidak pernah tahu ini sebelumnya. Kau perempuan dan aku laki-laki. Oh, iya tolong, bisa lebih cepat jalannya. Jalanan kosong, kita harus segera sampai ke rumah kan? Jangan. Menyetirlah dengan aman. Tidak masalah kalau kita terlambat. Aku tidak mau kecelakaan. Maksudku aku terlalu mudah mengalaminya. Lagi pula aku masih lajang. Aku masih mau main dengan anak-anak. Ya Tuhan, aku cemas sekali. Entah apa yang dipikirkan orang-orang di rumah pada saat ini. Tapi si pelawak ini, dia pikir dia itu lucu. Aku hanya bercanda. Aku tidak mau menikah denganmu. Dia bisa diam tidak? Tolong lebih cepat ya jalannya. Iya benar, tolong lebih cepat. Baik, Tuan. Karan dan Prita tidak ada di sini. Mereka tidak ada di rumah. Di mana mereka selarut ini? Dan Karan juga tidak ada di atas. Nyonya, Tuan Lutra dan Nona Aurora tidak datang. Ya Tuhan. Sudah aku duga, kita tidak akan menemukan Karan dan juga Prita di sini. Sudah kubilang pada saat itu, tapi tidak ada yang percaya. Ada apa, Risam? Aku ini tidak bodoh. Aku bukan sekedar kesal dan mengatakan itu semua tanpa alasan. Aku sudah memikirkannya. Kedekatan Karan dan juga Prita sudah mulai menggangguku. Prithvi, Karan dan Prita berteman baik. Dan teman baik wajar kalau mereka sering bertemu. Bibi Aurora, aku tahu kalau dalam pertemanan pasti dekat, tapi ada batas dalam setiap pertemanan itu. Dan aku tidak lihat batas itu di antara Karan dan juga Prita. Pertemanan mereka sudah berkembang lebih jauh. Dan aku merasa aku telah dihianati. Bibi Aurora, sebaiknya kau bicara pada Prita. Apa yang harus kukatakan? Untuk apa aku harus bicara? Prita sudah dewasa. Aku tahu mereka hanya berteman. Aku sudah bilang padamu kalau Prita dan Karan berteman baik. Mereka sudah berteman sebelum kau mengenal mereka. Aku bisa mengerti itu. Kita semua paham, kecuali kau. Aku sudah tahu. Kalau aku keberatan tentang kedekatan Prita dan Karan, kau akan menentangku. Bibi Lutra, apa pendapatmu? Semua yang kukatakan di rumah saat itu ternyata terbukti benar. Aku setuju dengan semua yang kau katakan. Sampai Karan dan Prita pulang dan bicara pada kita, aku tidak akan komentar, walaupun sedikit. Karina, sudahlah. Pak Lutra, apa dia salah bicara? Bibi Lutra benar sekali. Prita sudah melewati batas kali ini. Prithvi, Ini sudah jelas bagi semua orang. Aku bisa tetap diam kalau kau mau. Tapi katakan, bagaimana aku bisa tenang dalam keadaan ini? Semua orang di sini menganggap Prita sudah dewasa. Tapi dia tidak menunjukkannya. Prita harusnya berpikir bahwa kami akan segera menikah. Dan dia harusnya memikirkan tentangku. Dan dia malah pergi dengan pria yang bukan tunangannya. Pada malam hari, apa itu benar menurutmu? Katakanlah.
tunggu sebentar. Kau yang duluan menghilang. Kau mendadak pergi begitu saja. Kau tidak memberitahu kami kemana. Apa kau pernah berpikir betapa khawatirnya kami setelah kau pergi? Kami semua khawatir tentangmu. Dan jangan lupa kalau Kak Prita juga pergi mencarimu. Kalau tidak, untuk apa dia pergi malam-malam seperti ini? Tolong, siapapun yang ada di sini, beri pengertian padanya. Dengar, dia bisa saja pergi sendiri. Kenapa dia harus pergi dengan Karan? Prithvi, sebenarnya apa maksudmu? Bagaimana mungkin dia pergi sendiri ke tempat yang tidak dikenal? Dia bisa mengajak supirnya. Banyak supir di sana. Salah satu bisa menemaninya. Tapi tidak. Ternyata Karan tidak sabar pergi bersamanya. Dia selalu ada di dekat Prita. Dan lagi, mereka berdua selalu senang berdekatan satu sama lain. Mereka tenggelam dalam kebersamaannya sampai lupa pulang. Kurasa mereka pasti merayakannya di sebuah hotel. Kurang ajar sekali kau. Berani sekali kau berkata sesuatu serendah itu tentang Karan. Kau bebas saja curiga terhadap tunanganmu itu, tapi selama kau di sini, jangan beraninya kau berkata buruk apapun tentang Karan di sini. Kau paham? Dan orang tua Karan bisa diam karena Sarla. Tapi aku tidak bisa diam. Kalau kau berkata buruk lagi tentang Karan, aku tidak akan segan-segan mengusir kau dari sini. Ternyata kau sangat egois. Bisa-bisanya kau merusak citra kakakku. Dasar. Kau tidak harus menghormatiku kalau aku salah. Sama sekali tidak. Tapi katakan sesuatu, Sristi. Apa ada yang salah dalam ucapanku? Apa ada kata-kataku yang salah? Dan aku sudah bilang, Karan dan juga Prita tidak mungkin sampai Mumbai sebelum kita. Dan aku yakin sekali saat ku bilang itu pada Rishabh. Tapi Rishabh yakin sekali mereka ada di Mumbai. Jadi, di mana mereka sekarang, Rishabh? Apa Karan dan Prita ada di sini? Tidak. Bibi, sudah aku katakan, kalau kau lihat mereka di sini, kau bisa hukum aku sesukamu. Jadi katakan kalau aku salah mengatakan itu. Ayo jawab aku. Sristi, ayo jawab aku. Jawablah aku. Bukankah Karan itu punya banyak sekali pacar? Maksudku, dia itu adalah pemain kriket. Dia itu adalah bintang. Mungkin saja Prita jadi tertarik padanya. Jadi aku rasa, perkataanku tidak ada yang salah. Apa ada yang bisa menjawab aku? Hah? Kau tidak perlu menghargai aku kalau aku salah. Tapi tolong katakan, di mana kesalahanku? Sekali lagi, apa ada yang bisa menjawabku? Rishabh kelihatannya gelisah sekali. Tapi karena apa? Apa dia gelisah karena Karan atau Prita? Aku akan cari tahu. Rishabh, tunggu. Kau mau kemana? Kenapa kau tidak membela Karan dan juga Kak Prita? Apa kau tidak percaya pada mereka? Kuharap kau tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Prithvi itu. Apa yang bisa kukatakan, Sristi? Di mana bisa kutunjukkan kesalahan? Aku tidak pernah membayangkan ini. Aku tidak setuju dengannya, tapi aku juga tidak bisa berargumen. Benar. Rishabh benar sekali. Bagaimana bisa dia membela Karan dan Prita? Kau bisa membela seseorang kalau kau tahu orang itu benar atau tidak. Tapi setidaknya orang itu harus benar dalam satu hal. Mereka memang salah, terutama Prita. Maksudku, Prita perempuan dan dia sudah bertunangan. Karan juga pria muda. Dia sangat tampan dan pemain kriket yang terkenal. Dan gadis manapun akan tertarik padanya. Itu keahlian Karan, dia punya kekasih yang banyak. Dia mengecani banyak wanita, tapi Prita harusnya dia tahu batasan.
Hei, semuanya dengar. Tadi aku sedang di teras dan aku melihat Karan dan Prita sudah pulang. Di mana Risap? Aku mau memberitahunya. Sekarang saatnya mempermalukan Prita habis-habisan. Hei Risap, Karan dan juga Prita sudah mendekat. Mereka akan segera sampai. Ayo kita turun. Kak Prita sudah mau pulang? Iya, ayo cepat. Karan dan Prita sudah sampai. Bagus sekali. Mereka meragukan aku. Mereka mau membongkarku. Tapi Prithvi cintaku akan membalas penghinaan mereka. Mereka mau mengungkap hubungan gelapku. Aku memang punya hubungan gelap. Dan Prita mungkin saja tidak punya hubungan rahasia. Tapi dia akan dipermalukan dan kali ini tidak ada yang menolongnya. Astaga, aku tidak sabar menunggu drama ini. Ada apa ini? Di mana Karan? Dia akan segera datang. Drama dimulai. Astaga, kenapa mereka memandang seperti itu? Kurasa tidak ada yang sedang melihat kita di sini. Lihatlah mereka. Tidak ada yang mau bertanya. Ada apa dengan mereka? Pasti ada yang tidak beres. Pasti terjadi sesuatu. Prita, kau tidak apa-apa, nak? Prithvi, kau ada di sini. Kami mencarimu kemana-mana. Sebelum kau mulai bicara, jelaskan dulu dari mana saja kalian. Kalian berdua mencariku, tapi malah kalian yang menghilang. Kalian memanfaatkan kesempatan ini, benar kan? Aku tidak mengerti. Kenapa kau bicara begitu padaku? Kami benar-benar sedang mencarimu. Omong kosong apa ini? Ada masalah apa dengan? Bagaimana kau bisa bilang begitu? Sherlyn, lihatlah dia. Bukankah kau selalu membela orang ini? Kau menyalahkanku karena ku buat rahangnya patah, tapi dia sendiri tidak sopan bicara dengan wanita. Yang dikatakan Prithvi tidak salah. Hah? Aku tidak heran kalau kau melihat bagaimana sifatmu. Karena itu aku tidak pernah suka padamu. Karan, kenapa kau kurang ajar sekali pada Sherlyn? Jangan lupa ya, dia akan menjadi kakak iparmu. Mulai sekarang belajarlah untuk menghormatinya. Aku juga akan jadi adik iparnya, bukan? Dia saja tidak pernah menghargaiku. Kau tidak lihat bagaimana cara bicaranya? Apa yang salah dalam bicaranya? Aku tahu kau tidak suka pada Prithvi. Tapi kali ini Prithvi benar. Dia calon istrinya. Dia punya hak penuh bertanya. Dari mana saja calon istrinya? Dengan pria lain semalaman. Itu sudah sepantasnya dia tanyakan pada calon istrinya. Bibi, aku sayang kau, Karan. Aku bisa memaafkanmu atas kesalahan apapun. Tapi ini bukan kesalahan biasa. Ini kesalahan fatal. Kau bersama perempuan ini semalaman. Aku tidak bisa memaafkanmu atas ini, Karan. Tidak akan bisa. Sudah kubilang berulang kali pada kalian, jangan biarkan perempuan ini masuk kemari. Setiap kali dia datang, selalu saja ada masalah. Tapi kalian tidak mendengarkanku. Raki,
Sudah kubilang berulang kali padamu, jangan biarkan dia dekat dengan putramu. Tapi kau tidak pernah mendengarkanku. Kita jadi malu kali ini karena perempuan ini. Ya baiklah kalau begitu. Kita semua tahu Karan masih kekanakan. Akan tetapi, bukan begini caranya. Kau harus mengerti. Tapi Prita, bukankah kau sudah dewasa? Saat Karan memaksa menemanimu, kenapa kau tidak menolak? Kenapa kau tetap mengajaknya? Kenapa kau diam saja seperti itu? Jawab aku. Tunggu dulu Karina. Mereka... Sarlah, sudahlah. Kau diam saja, Sarlah. Aku bicara pada putrimu, dan dia bisa menjawabnya sendiri. Dia bisa menjawab pertanyaanku. Katakan, dari mana saja kau Prita? Jawab aku. Aku tadi ingin menemukan Prithvi. Karena itu aku pergi bersama Karan. Dan dalam perjalanan... Iya, aku mau tahu apa yang terjadi di dalam perjalanan, Prita. Yang aku tahu, kau seharusnya tidak bersamanya sepanjang malam. Itu saja. Tunggu, Prithvi. Apa kau tidak mengerti? Kau adalah sumber dari semua masalah ini. Cukup, Sristi. Aku tidak mau mendengar lagi. Aku selalu saja mendengar ocehanmu setiap saat. Tapi jangan sekarang, aku mohon. Karena kesabaranku sudah mulai habis sekarang. Karena kakakmu Prita sudah merusak hubungan indah yang kami miliki ini. Kau ini salah besar. Aku mohon, Prithvi. Jangan bicara seperti itu padaku. Seharusnya kau tidak melakukannya. Ibu. Baik, cukup sudah. Lihatlah keadaannya sekarang. Risa Plutra, masalah ini hanya antara aku dan juga tunanganku. Kau jangan ikut campur sama sekali. Apa itu berarti kau bebas mempermalukannya di depan orang? Katakan. Arisa, Prithvi benar. Ini masalah pribadi mereka. Biar mereka selesaikan. Apa? Prita, kau itu bersalah padaku. Apa kau tidak? Kau tidak memikirkan calon suamimu sedikit saja. Seharusnya kau memikirkan hubungan kita ini. Kenapa kau mengkhianatiku? Aku merasa dikhianati. Aku mohon percayalah padaku. Apa yang kau bicarakan? Hubungan apa yang kau bicarakan padaku? Katakan! Memangnya kau sudah memberikan apa? Katakan, apa kau mempercayainya? Tidak. Kau menghargainya? Tidak. Kau peduli padanya? Tidak. Kau mendukungnya? Tidak. Apa kau tahu? Hubungan kami ini mulai kuat. Tapi dia telah merusak semuanya. Apa kau mengerti? Karena aku bisa membayangkan apa yang telah kau lakukan dengan tunanganku malam-malam. Kau mengerti? Jangan mengarang cerita. Akan kuberitahu yang sebenarnya. Akan kubuka yang sebenarnya. Termasuk kau. Akan kuberitahu. Akan kuberitahu semuanya. Semua yang kami alami. Kau mengerti? Kami saling berbagi cinta yang kami miliki. Kami tidak melakukan hal terlarang. Prita, katakan pada semuanya. Betapa dekatnya kita saat jatuh ke tumpukan jerami itu. Katakan kita bisa saling merasakan nafas kita. Katakan bagaimana ku bersihkan keringat dari dahimu. Katakan bagaimana ku belai wajahmu. Dan malam itu aku juga merapikan semua rambutmu. Cepat katakan pada mereka. Katakan. Hentikan omong kosong ini sekarang. Aku tidak bicara omong kosong. Prita, itu kenyataannya. Mereka mau tahu kebenarannya. Katakan. Katakan. Dia itu bohong. Ibu, percayalah padaku. Dia sama sekali tidak berbohong. Tidak. Iya. Karena... Dia tidak berbohong. Apa kalian dengar? Wah, kau tidak bisa menahan rasa bersalahmu. Jadi kau keluarkan semua faktanya. Berani sekali kau.
Kau sama sekali tidak malu sudah menyentuh tunanganku. Itu menjijikan. Tidak akan kuampuni kau. Kurang ajar kau. Kurang ajar. Prithvi! Hei, lepaskan dia. Risab, kau jangan ikut campur. Ini adalah urusanku. Lepaskan dia. Kara! Kau lihat itu. Kekasih putrimu telah mendorongku. Dia mengajak calon menantumu berkelahi. Faktanya sudah jelas sekarang. Karan sudah cerita perbuatannya. Kalian dengar kan? Ya, semua mendengarnya. Kenapa kau terus bertanya? Aku sudah katakan itu di depan semuanya. Semuanya mendengarnya. Aku katakan apa yang ingin kau percayai. Dan aku mengatakan apa yang mau kau dengar. Dan itulah yang didengar semua orang. Aku sengaja bohong pada kalian. Aku ingin tunjukkan betapa buruknya pikiran. Kau meracuni pikiran mereka. Aku bohong soal kami begitu dekat hanya untuk melihat reaksimu. Dan ternyata reaksimu sesuai yang kuharapkan. Ibu, kumohon percayalah padaku. Prita, ibumu sangat percaya padamu. Dia sangat yakin. Dia tidak pernah berpikir kau berbuat yang salah. Kau tidak perlu khawatir, Prita. Ibumu selalu berjuang demi dirimu dan dia selalu membelamu. Tapi ada orang lain di sini yang mengira tahu semuanya. Mereka pasti memaksa ibumu diam. Aku yakin mereka menuduh kita. Dan ibumu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mudah sekali menuduh orang lain kalau orang lain itu tidak ada. Tapi syukurlah ibumu percaya. Semua orang percaya padamu, kecuali orang ini. Aku percaya padamu. Aku percaya padamu seperti aku percaya Prita. Aku tahu kau tidak mungkin berbuat hal yang buruk. Terima kasih, Bibi. Karena kau sudah bilang, percaya padaku. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak akan berbohong pada kalian semua. Kau mau tahu yang sebenarnya? Dengarkan aku baik-baik. Prita tidak pernah mengajakku. Prita tidak mau aku menemaninya, kau tahu. Aku yang membujuknya. Aku mengatakan kalau aku hafal jalannya dan aku bisa membantunya mencari. Kau mengerti? Lalu, begitu kami masuk mobil, aku mulai mengejekmu seperti biasa. Dia mulai kesal padaku. Dia merasa tersinggung. Dia keluar dari mobil. Dia membentakku karena mengejekmu. Bayangkan, dia membentakku. Itulah ketulusan tunanganmu. Saat kau ambil jalan pintas, dia keberatan dan dia bilang lewat jalan besar saja. Lalu dia keluar dari mobil dan berjalan. Dan kau tahu kan, Kak, dia selalu berdebat denganku. Dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk meledekku, benar? Dia begitu juga saat itu. Dia beradu argumen denganku. Lalu dia keluar menuju jalan raya. Setelah beberapa saat, dia minta tumpangan seorang supir truk. Supir itu ingin melecehkannya. Tapi aku ikut di belakang dan aku mencegahnya, Kak. Kau tahu apa yang kukatakan? Aku bilang padanya, kau adalah milik Prithvi. Seharusnya kau tidak mengambil resiko seperti ini. Aku anggap sudah tugasku untuk melindungimu. Jadi aku akan melindungimu. Terima kasih. Ya ampun, apa yang dia bicarakan? Setelah itu, kulihat orang itu boleh melecehkannya. Kusadari tugasku sebagai temannya. Aku paham gadis polos ini rela melakukan apapun demi menemukan pria sepertimu, Prithvi. Jadi kuputuskan untuk tidak meninggalkannya, apapun keadaannya. Sampai sekarang kami kembali. Bibi, tolong katakan padaku, kalau Bibi pergi mencari Aksai malam-malam, lalu terkena masalah seperti Prita, apa Bibi akan menyalahkannya dan curiga padanya kalau seorang teman kuliahnya datang untuk
menolongnya menemukan Aksai. Apa yang Bibi pikirkan tentang itu? Apa? Tidak, Bibi. Tidak terjadi apapun. Oh ya, bagaimana bisa Bibi bilang kalau aku berbuat buruk? Padahal yang kulakukan ini baik. Apa yang kami lakukan berdua ini salah? Kami mencari Prithvi. Tenggorokanku sampai sakit karena aku teriak memanggil namanya. Prithvi! 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 Prithvi, kau di mana? Prithvi, kau di mana? Ya ampun, Prithvi, kau ada di mana? Astaga, apa yang dia bicarakan? Kejadiannya tidak seperti itu. Dia sudah berbohong. Tapi orang ini malah meracuni kita semua. Dia menuduhku, bukannya berterima kasih. Apa-apaan ini, Bibi? Apa ini yang kudapat karena menolong Prita? Kalau aku tahu akan direndahkan seperti ini, aku tidak akan mau menolongnya. Aku akan tinggalkan Prita di hutan dan aku pulang. Tapi keluargaku, keluarga Lutra, keluarga kita tidak seperti itu. Keluarga kita tidak bermental rendah seperti itu. Demi keluargaku, aku menolongnya. Dan aku membantu kau. Bagaimana dia bisa melawan orang-orang jahat tanpa adanya aku? Untung saja aku di sana. Lalu kenapa denganmu? Apa perbuatanku sudah benar, Bibi? Katakanlah padaku. Kalau aku memang berbuat salah, tolong katakan di mana salahnya. Tapi kalau aku benar, tolong beritahu kepada yang lain juga, Bibi. Aku yang mengajaknya pulang ke rumah. Apa yang kulakukan sudah benar kan? Kita ini adalah keluarga Lutra. Kita saling memberi kepercayaan. Dan aku yakin kita harus percaya satu sama lain. Bahkan kepada orang ini. Kalau kita tidak percaya, bagaimana kita akan saling tolong-menolong hingga sampai di sini? Aku tidak melakukan hal buruk. Dan aku juga tidak memikirkan itu. Aku hanya ingin mengantar Prita. Dia mulai lagi. Sudah benar kan yang kulakukan? Iya, nak. Kau berbuat yang benar. Di tengah malam, kadang kita bertemu orang jahat dan kita tidak bisa percaya dengan siapapun. Jadi perempuan memang harus ditemani pria. Kau berbuat benar. Kau tidak meninggalkannya di tengah malam, nak. Ibu Lutra, apa yang kau katakan? Kenapa kau percaya padanya? Aku tahu apa yang kukatakan. Apa Karan salah bicara? Kalau dia mau terus bersamanya, dia tidak akan ke hutan dengannya. Dia akan memesan kamar di hotel bintang 7. Karan Lutra itu cukup kaya untuk melakukannya. Sangat tidak mungkin kalau dia tidak melakukan itu. Bukankah Karan itu orang yang cukup kaya, kan? Jelas ada yang tidak beres di sini. Aku masih belum percaya. Sekarang coba katakan, kenapa kalian lama sekali sampai kemari? Mobilku mogok. Kau bisa saja menumpang. Banyak kendaraan lewat jalan raya. Kau bisa dengan mudah menumpang untuk sampai ke sini. Iya kan? Tapi kalian tidak lakukan itu. Karena memang tidak mau cepat sampai rumah. Kalian masih ingin saling bersama. Iya kan? Dan sekarang kita bisa berteduh di bawah pohon. Itu ide yang bagus. Tapi sepertinya akan hujan. Kita akan basah kuyup di luar. Sebaiknya kita tunggu di sini saja. Kenapa kau diam saja? Jawab aku. Ayo jawab aku. Di mana kalian menunggu semalaman? Katakanlah sekarang juga. Kami ada di rumah seseorang. Di rumah seseorang? Rumah siapa? Aku tidak ingat namanya, tapi aku tahu tempatnya di mana. Baiklah, kalau begitu, kita semua harus ke sana dan pastikan apakah dia berbohong atau tidak. Atau besok pagi, dia bisa menyuruh orang untuk pura-pura jadi keluarga itu. Dan kita harus ke sana sekarang juga. Ayo kita periksa. Ayo. Kami ada di kuil. Omong kosong. Aku serius. Ada kuil di dekat sana dan kuil itu juga cukup terkenal. Kami menunggu di kuil itu. Apa namanya ya? Aku lupa. Manjulika.
Bukan. Prita Ulika. Siapa kau? Siapa kau? Aku siapa? Manjulika. Prita Ulika. Apa namanya Holika? Holika. Benar sekali. Tapi memang ada kuil Holika itu? Sudah diamlah. Bu, ada kuil bernama Holika kan? Iya nak, letaknya di Prahalat Puri. Di sana juga ada. Kau tahu? Karena kau sudah bertanya, dengarkan aku lagi. Si gadis polos malang ini, dia bersujud di bawah patung Dewi. Ya, di kuil itu, dia melakukannya untuk keselamatan dirimu. Ya, Prita melakukan itu, Bibi. Dia terus saja membunyikan bel kuil. Aku khawatir dia cedera karena itu. Kau harus lihat sendiri. Hah? Iya, kau harus melihatnya. Dia terus membunyikan belnya. Angin bertiup kencang. Dan daun-daun berterbangan di mana-mana. Kejadian di situ sangat seram. Aku mohon lindungilah calon suamiku, persatukanlah kami secepatnya Tuhan. Karena kami saling mencinta. Ya ampun, ada apa dengan Karan? Dia terus saja berbohong, semua perkataannya bohong semua. Hanya demi kau, Prithvi. Dia lakukan ini demi kau, hanya demi kau. Ibu, lihatlah. Ada luka di leher Prita. Itu adalah darah. Aku serius, itu bukan saus tomat. Ya Tuhan. Prita, tunjukkan pada yang lainnya. Cepat. Wah, Karan. Kau ahli mengarang cerita. Kau benar-benar membuat mereka tertipu. Benarkah? Kalau dia membunyikan bel dengan tangan, lalu kenapa lehernya yang terluka? Aku sudah cerita. Sekarang giliran. Apa? Begini. Aku bingung sekali dan juga cemas karena kami tidak menemukan Prithvi. Lalu aku tidak ingat apapun. Tapi aku ingat. Aku ingat semuanya. Dia terluka saat menaiki tangga kuil. Dia tidak naik tangga dengan kaki. Tapi dia merangkak. Kira-kira seperti ini. Dia cedera saat melakukannya. Aku mencoba mencegahnya. Karena tidak mudah merangkak menaiki banyak tangga. Tapi dia cemas soal Prithvi. Jadi dia melakukan semua itu demi Prithvi. Ibunya sudah menanamkan nilai yang baik. Karena itulah Laksmi melakukan semuanya. Ya, kira-kira begitulah dia terluka. Ibu sendiri kah yang menyuruh Prita untuk mencari Prithvi? Bagaimanapun caranya. Dia menghadapi banyak rintangan, tapi dia tidak menyerah, Bu. Dia terus mencarinya sepanjang malam. Lihatlah kondisinya sekarang.
Prita memang gadis yang baik dan penurut. Kalian tidak mungkin menemukan yang lebih baik darinya. Bagaimana denganmu, Sherlyn? Tadi kau sangat membela Prithvi. Sekarang bagaimana? Kenapa kau diam saja? Hah? Aku tahu Prithvi pasti membesarkan masalah ini. Kita harusnya tidak percaya pada Prithvi. Kita harusnya tahu kalian tidak mungkin melakukan hal yang terlarang. Baiklah. Karena kalian sudah percaya pada kami kalau kami tidak bersalah, aku tanyakan satu hal. Saat seorang gadis polos sepertinya tersesat di tengah malam dan sendirian di jalanan, apa yang bisa terjadi padanya? Apapun bisa terjadi. Apapun. Tapi dia tidak peduli itu. Yang dia pikirkan hanya kau. Yang ada di kepalanya hanya Prithvi, Prithvi, dan Prithvi. Bukannya kewajiban seorang pria untuk melindunginya. Seorang pria sejati pasti akan melindungi seorang wanita. Jadi begitulah. Makanya aku terus bersamanya untuk menolongnya. Bu Aurora, katakan padaku, apa ini aku dapatkan karena berbuat sesuatu yang benar? Aku sudah menolong Prita, tapi semua orang menuduhku berbuat hal buruk. Apakah itu adil untukku? Orang ini asal menuduhku. Kalau aku tahu aku dihina, akan kutinggalkan Prita sendirian, lalu aku pulang sendiri. Maksudku, aku tidak akan pernah menolong untuk mencarimu. Maksudku, aku juga tidak akan menolong temanku yang lain. Prita, maafkan aku, tapi aku tidak akan menolongmu lagi. Apa aku salah ya? Kau melakukan hal yang benar. Kami bangga padamu. Dan percayalah, ibumu dan aku tidak percaya semua omong kosong yang dikatakan Priti itu. Kami kenal putra kami sendiri. Terima kasih, Ayah. Kami bangga padamu. Karan, perbuatanmu sudah benar. Kau membuktikan cara kami mendidikmu sudah benar. Sekarang semua orang sudah tahu betapa baiknya kakakku ini. Prithvi, apa kau kira kau ini orang yang istimewa? Kau paling buruk di antara yang terburuk. Prithvi, perbuatanmu salah. Kau berusaha merusak citra calon adik iparku. Aku kecewa sekali. Tapi aku tidak salah bicara. Tunggu sebentar. Pria manapun akan sama reaksinya jika ada di posisiku ini. Prithvi, aku sudah bilang padamu. Bibi Aurora. Sudah cukup. Kau jangan bicara lagi, Prithvi.